Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Gina Putri, pembicara pertama dari tim Kontra. Baiklah, mosi kita pada kali ini adalah New Normal, memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum lebih jauh karena argumentasi, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu membidas beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Tim pro mengatakan bahwasannya new normal ini dirancang oleh pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan swasta dan mempertahankan eksistensi kapitalis agar mereka tetap bisa mendulang keuntungan di era pandemi saat ini. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra sama sekali tidak setuju dengan hal tersebut dikarenakan kami percaya bahwasanya banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang terdampak buruk dari adanya pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini banyak sekali pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawan atau buruh mereka dikarenakan produktivitas dan permintaan pasar yang menurun. Ada pula dampak dari COVID-19 ini yang menyebabkan pasar-pasar di Indonesia tidak bisa beroperasi lagi, dan juga ada beberapa pedagang kaki lima yang kehilangan pekerjaan mereka dan sebagainya. Oleh karena itu, kami percaya bahwasannya new normal ini merupakan cara bagaimana agar kegiatan ekonomi rakyat ini tetap bisa berjalan seperti biasanya, namun dengan ditambah protokol kesehatan yang ada. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi tidak merasakan dampak dari COVID-19 yang sebegitu buruk. Dan kalaupun tim kontra mengatakan bahwasannya new normal ini dirancang untuk menyelamatkan perusahaan asing, ya memang benar, dikarenakan Dewan Juri terhormat kita menyadari bahwasannya di dalam perusahaan asing tersebut tentunya ada beberapa pekerja yang berasal dari rakyat itu sendiri. Dan apabila perusahaan tersebut terkena dampak dari COVID-19 dan akhirnya mereka terpaksa berhenti bekerja, itu malah akan makin memperburuk ekonomi rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, disinilah new normal hadir untuk menyelamatkan para pekerja tersebut untuk tetap bisa bekerja dengan baik walau saat pandemi. Oleh karena itu, kekhawatiran yang telah disampaikan oleh tim kontra dapat juga terjawab di tim negasi. Kemudian Dewan Juri terhormat, marilah kita analisis urgensi dari adanya new normal tersebut. Nah, sejak kemunculannya di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 lalu sampai saat ini pandemi COVID belum juga mereda. Sudah banyak sekali regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan dari pemerintah, seperti adanya lockdown di berbagai daerah, PSBB, dan juga pelarangan-pelarangan penerbangan domestik dan internasional. Nah, namun sayangnya ada beberapa dampak negatif dari regulasi-regulasi sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan dampak negatif yang muncul begitu parah adalah timbul dari sektor-sektor ekonomi. Nah, sehingga dengan hal tersebut diperlukan adanya regulasi baru yang membuat masyarakat ini bisa tetap beraktivitas seperti biasanya, namun juga dalam aturan-aturan pencegahan COVID-19, yaitu sebuah aturan yang dinamakan new normal. Nah, Dewan Juri yang terhormat, new normal ini merupakan sebuah tatanan baru tentang bagaimana cara masyarakat agar tetap bisa beraktivitas dengan baik dan aman dari ancaman virus COVID-19 ini dengan penerapan protokol-protokol kesehatan yang komprehensif. Nah, new normal ini pun telah dilakukan oleh negara-negara maju untuk mengurangi angka penularan dan hasilnya sangat signifikan. Nah, melihat buruknya sektor ekonomi Indonesia yang saat ini mulai anjlok, nah, menurut tim kontra, menerapkan new normal ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk segera memulihkan keadaan ekonomi rakyat. Nah, marilah kita analisis keadaan ekonomi saat ini yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Yang pertama, adanya dampak dari COVID-19 ini menyebabkan banyaknya pabrik-pabrik yang ditutup dikarenakan permintaan yang menurun drastis, yang kemudian akan berdampak pada para pekerja. Banyaknya pemutusan hak kerja dan lain sebagainya yang kemudian memperburuk ekonomi rakyat. Kemudian yang kedua, dengan adanya sistem PSBB dan lain sebagainya, banyak sektor-sektor ekonomi yang mikro yang tidak bisa lagi berhenti, seperti pasar, kantin, warung-warung, dan juga pedagang kaki lima dan sebagainya, yang kemudian hal ini akan menyebabkan angka pengangguran lebih banyak lagi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dengan diterapkannya PSBB dan lockdown dan lain sebagainya, banyak hambatan terhadap pengiriman logistik dan lain sebagainya dikarenakan adanya pelarangan berpergian jarak jauh dan juga penerbangan domestik. Nah, hal tersebut juga pastinya akan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, dengan beberapa masalah tersebut, new normal ini merupakan suatu penyelamat bagi sektor ekonomi di Indonesia, dan juga yang paling penting adalah ekonomi rakyat.
dikarenakan kondisi ideal yang seharusnya ada adalah ekonomi rakyat tetap berjalan dengan baik walaupun saat pandemi saat ini. Nah, new normal ini pun telah dirilis protokol-protokolnya oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 25 Mei tahun 2020 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 107 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Oleh karena itu, hal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwasannya new normal ini memang dirancang untuk kepentingan ekonomi rakyat, bukan sebagai pendukung kapitalis apalagi genosida. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki ranah argumentasi, maka izinkan saya terlebih dahulu membidas pernyataan dari Tim Pro. Tim Pro mengkhawatirkan kebijakan new normal ini akan berdampak pada memanjakan kaum kapitalis, seperti contohnya private sector. Mari kita analisis mengapa hal ini tidaklah terbukti benar bagi dua pembidasan. Yang pertama, kami mengatakan bahwa ini tidaklah benar bahwa new normal merupakan bagian dari memanjakan kapitalis, seperti boleh membuka mall, membuka pabrik, dan lain-lain sebagainya. Kami percaya bahwa membuka mall dan pabrik adalah bagian dari penyelamatan ekonomi rakyat. Misalnya, pemilik toko di mall tersebut, pemilik rumah makan di mall tersebut, dan lain sebagainya. Pendapatan yang didapatkan dari setiap sektor ekonomi berada di mall tersebut pada akhirnya digunakan untuk membayar gaji karyawan misalnya yang tertunggak sebelumnya atau meregenerasi kembali hasil produksi mereka, biaya distribusi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalaupun apa yang ditakutkan oleh Tim Pro itu terjadi, misalnya kenyataannya new normal itu memberikan dampak positif atau memanjakan kaum kapitalis, kami percaya bahwa semata-mata dampak yang ditimbulkan akan lebih besar, berdampak kepada kesejahteraan rakyat dibandingkan menguntungkan kapitalis. Mengapa? Pada kenyataannya hal ini juga membantu driver online misalnya. Mereka yang awalnya sepi penumpang, pada akhirnya dengan adanya distribusi ini, dengan pembukaan kembali mall, dengan pembukaan kembali drive-thru, maka akan kembali membuka perekonomian masyarakat jadi lebih baik. Oke, memasuki ranah argumentasi. Saya akan membuktikan dua hal mengapa kebijakan new normal ini justru merujuk kepada kepentingan ekonomi rakyat dibandingkan memanjakan kaum kapitalis. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi ekonomi di Indonesia sendiri melalui dua landasan. Yang pertama landasan normatif, yaitu Pancasila, bahwa perekonomian di Indonesia ini sendiri mengandung sistem Pancasila, artinya ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila itu menganut kepentingan rakyat ataupun kesejahteraan rakyat, sehingga semua regulasi yang diciptakan, termasuk regulasi dan untuk membuka new normal atau melakukan new normal itu memperhatikan kesejahteraan rakyat itu sendiri, seperti pekerjaan, pendapatan, ataupun sektor-sektor lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dari landasan ideal. Landasan ideal perekonomian Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lihat pasal 33 ayat 2 yang mengatakan bahwa semua hal yang menyangkut kepentingan rakyat dikuasai oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sektor yang ada di Indonesia ataupun regulasi yang ada di Indonesia itu menyangkut kepentingan rakyat dan akan dikuasai oleh negara. Karena Indonesia tidak menginginkan adanya kapitalisme. Indonesia tidak ada yang menginginkan bahwa satu sektor ataupun satu individu menguasai sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak, termasuk dalam regulasi yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mari kita lihat dari regulasi yang dibuat pada masa new normal untuk kepentingan rakyat kah atau kepentingan kapitalisme. Yang pertama, mari kita lihat dari sektor pembolehan pembukaan mal kembali, pembukaan pabrik atau pembukaan sektor perkantoran. Pembukaan sektor-sektor seperti kantor, pabrik, ataupun sektor-sektor yang lain yang menyangkut dengan kepentingan ekonomi rakyat itu diperbolehkan dibuka dengan protokol kesehatan yang ada. Misalnya kita lihat pabrik di sini diperbolehkan untuk berproduksi asalkan pabrik tersebut yang diutamakan adalah pabrik-pabrik yang menyangkut sektor-sektor yang penting seperti pabrik-pabrik makanan, kebutuhan logistik, ataupun kebutuhan lain yang menyangkut kebutuhan sehari-hari dari masyarakat.
Yang pertama, hal ini akan dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, hal ini akan berdampak kepada perusahaan itu sendiri supaya dia berlangsung dan tidak mengalami kerugian yang besar dari masa pandemi, sehingga mereka dapat berproduksi kembali dan mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan protokol kesehatan yang telah disiapkan. Kemudian bagaimana dengan sektor perusahaan lainnya atau pabrik lainnya yang tidak bergerak di bidang kebutuhan logistik atau kebutuhan makanan? Mereka tetap diperbolehkan untuk membuka dengan beberapa syarat. Misalnya yang pertama, mereka diperbolehkan untuk membuka dengan menetapkan protokol kesehatan. Terus yang kedua, mereka diperbolehkan membuka kembali perusahaan sektor industrinya ataupun pabriknya dengan memperhatikan shift kerja atau pembagian kerja, di mana hanya boleh 50%, tidak melebihi 50% dari orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kemudian juga dengan regulasi-regulasi yang lain. Hal ini juga akan menyangkut ketika produksi dalam perusahaan tersebut lancar, maka yang akan diberikan dampak positif terutama itu adalah pekerjanya sendiri. Mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian PHK tidak terlalu besar di Indonesia, karena kita perlu ketahui bahwa ketika produksi di sebuah perusahaan itu mengalami stabilitas yang baik ataupun daya penawaran dan juga distribusinya yang baik, maka akan mendapatkan pendapatan yang baik pula. Jadi pendapatan yang baik ini juga akan menghasilkan stabilitas dari perekonomian atau dari ekonomi di perusahaan tersebut, sehingga akan menguntungkan bagi karyawan, misalnya bagi buruh yang bekerja di dalam sektor tersebut, dan secara tidak langsung ini akan memberikan dampak bagi kepentingan dari rakyat itu sendiri. Kemudian mari kita lihat dari sisi aktor atau pemain dari regulasi new normal ini. Ada 3. Yang pertama pemerintah, yang kedua ada perusahaan swasta, dan yang ketiga adalah rakyat. Pemerintah yang pertama, pemerintah memiliki beban moral untuk bisa mengembalikan kondisi Indonesia seperti semula dari pandemi ini. Harus membuat regulasi bagaimana caranya menyeimbangkan antara pandemi kemudian dengan ekonomi, sehingga pemerintah mengizinkan untuk membuka sektor-sektor swasta, perkantoran, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya akan mendampak pada dampak positif bagi masyarakat. Yang kedua perusahaan swasta. Perusahaan swasta di sini berfungsi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rakyat. Kemudian pendapatan ini dapat dibayarkan untuk membayar gaji karyawan, mengurangi angka PHK di Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah rakyat. Rakyat di sini selama pandemi mereka mengalami berbagai permasalahan, misalnya di PHK, dirumahkan, atau mereka tidak dapat komisi, atau mereka tidak dibayarkan gajinya karena produksi yang kurang. Dengan adanya pemberlakuan new normal, maka hal-hal seperti ini dapat dikurangi Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan, untuk membiayai produksi kembali, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami percaya bahwa new normal memberikan dampak bagi kepentingan ekonomi rakyat. Terima kasih. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita pada siang hari ini, di mana mosi kita yaitu new normal membajakan kapitalis atau kepentingan ekonomi rakyat. Kami menyadari bahwa sebenarnya new normal merupakan stimulus dari pemerintah yang dicanangkan di tengah pandemi ini, karena menyadari banyaknya ekonomi rakyat yang semakin merendah. Sebelum saya masuk untuk menyimpulkan perdebatan kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk pertama menyanggah apa yang sedari tadi dikatakan berulang-ulang oleh tim pemerintah, di mana mereka mengatakan bahwa new normal ini untuk sebuah bentuk pemanjaan kapitalis karena adanya eksistensi dari kapitalis itu sendiri yang ditegakkan kembali, di mana adanya perusahaan-perusahaan swasta ataupun sektor-sektor non pemerintah yang sebenarnya tidak perlu ditegakkan kembali mengingat adanya keadaan di tengah pandemi ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sini kami sadari bahwa kita harus membuka mata karena tidak semuanya di balik perusahaan-perusahaan swasta ataupun
sektor-sektor non pemerintah itu merupakan orang asing seperti yang telah dikatakan oleh pembicara dari tim pemerintah. Kami sadari bahwa di balik perusahaan swasta ini memiliki pegawai-pegawai yang merupakan kelas buruh dengan status ekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu penting untuk kita menegakkan new normal sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya tadi untuk menstimulus ekonomi rakyat. Maka dari itu kami sadari bahwa mosi ini telah jatuh dan sebenarnya memang new normal berdiri tegak untuk kepentingan ekonomi rakyat. Masuk ke dalam kesimpulan saya yang telah dapat saya tarik dalam bentuk sebuah pertanyaan, bagaimana new normal dengan sistematikanya, apakah untuk memanjakan kapitalis atau kepentingan ekonomi rakyat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari perusahaan ataupun sektor non pemerintah itu sendiri, dan yang ketiga dari masyarakat Indonesia ataupun rakyat Indonesia. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada sisi pandang yang pertama, yaitu dari pemerintah. Di sini kami menyadari bahwa adanya new normal dengan segala protokol kesehatan yang telah digagas oleh pemerintah merupakan bentuk kesadaran yang telah ada, karena pemerintah sadar bahwa di satu sisi adanya kesehatan yang sangat amat penting, dan yang di satu sisi lagi adanya ekonomi yang sangat penting pula untuk masyarakat. Namun dapat kita lihat, dan apa yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama saya tadi mengenai adanya sistem PSBB dikarenakan dampak COVID-19 itu telah merambah dan telah menjatuhkan ekonomi kita, terutama ekonomi mikro ataupun ekonomi dari masyarakat yang berstatus menengah ke bawah. Karena seluruh bentuk produksi ataupun bentuk mata pencaharian dari masyarakat ini telah terganggu Dewan Juri yang terhormat. Maka kami sadar bahwa di sini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kembali, untuk menstimulus kembali ekonomi rakyat yang telah terganggu selama masa pandemi. Maka dari itu, adanya new normal ini merupakan sebuah jawaban untuk menegakkan kembali sektor-sektor yang dalam hal ini telah untuk membantu ekonomi rakyat, baik itu dari sektor pemerintah ataupun non pemerintah, yang dalam hal ini adanya perusahaan swasta yang telah dipandang dari sebagai sebuah bentuk kapitalisme oleh tim pro. Namun kami sadar bahwa di sini pemerintah memiliki tanggung jawab, maka dari itu mereka menegakkan adanya new normal karena untuk kepentingan ekonomi rakyat. Masuk ke sudut pandang yang kedua dari perusahaan itu sendiri. Apabila new normal ini tidak terjadi, akan semakin banyak data-data adanya pabrik-pabrik ataupun perusahaan swasta yang melakukan PHK kepada pegawainya Dewan Juri yang terhormat. Di sini pemerintah ataupun perusahaan itu sendiri pastinya tidak mau Dewan Juri yang terhormat. Namun mereka terpaksa karena mereka tidak memiliki dana lagi untuk memberikan insentif kepada para pegawainya Dewan Juri yang terhormat, karena adanya nilai produksi yang terus berkurang, adanya permintaan pasar yang terus berkurang pula. Maka dari itu mereka mau tidak mau harus melakukan PHK kepada pegawainya. Di sini yang tidak diinginkan oleh perusahaan itu juga. Maka dari itu sebenarnya new normal sangat membantu perusahaan ini yang sektor non pemerintah ini untuk melakukan produksinya kembali, untuk melakukan adanya bentuk ekonomi di antara penjual dan pembeli itu sendiri, sehingga di sini perusahaan pun tidak akan melakukan ataupun meminimalisir kembali adanya nilai-nilai PHK. Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu sebenarnya ini merupakan sebuah jawaban untuk ekonomi rakyat kembali Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada poin yang terakhir, dari sudut pandang yang terakhir, yaitu dari sudut pandang masyarakat. Di sini kami tekankan bahwa Indonesia telah memiliki landasan normatif dan landasan ide dalam sistem ekonominya, seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua saya, di mana sebenarnya ekonomi Pancasila pastinya tidak mendukung kapitalisme. Itu kami sadari bahwa dengan landasan ini sebenarnya
telah menjadi jawaban dari mosi kita sendiri, Dewan Juri yang terhormat, pada siang hari ini. Maka dari itu kami sadar bahwa rakyat ini membutuhkan bantuan. Maka dari itu tegaknya new normal bukan sebuah ancaman, bukan sebuah bentuk pemanjaan kapitalisme, namun adanya eksis kembali perusahaan non pemerintah ini sebuah jawaban untuk menstimulus kepentingan ekonomi rakyat, karena adanya masyarakat kecil yang semakin hilang mata pencariannya. Di sini kita tegakkan kembali, di sini kita kembalikan lagi. Maka dari itu sebenarnya emosi kita sangat jelas bahwa new normal ini merupakan sebuah jawaban untuk kepentingan ekonomi rakyat, bukan untuk pemanjaan kapitalisme. Maka dari itu kami sebagai tim kontra masih tegak dengan argumen kami, dengan landasan kami, dan telah menjatuhkan argumen tim pemerintah yang menyatakan bahwa new normal sebuah bentuk pemanjaan kapitalisme. Tidak, Dewan Juri yang terhormat, di sini merupakan sebuah kepentingan ekonomi rakyat yang sedang kita perjuangkan. Terima kasih.